Di tengah persiapan Timnas U23 yang akan main di Piala AFF, tentu kita juga harus terus memantau gimana soal Timnas senior. Entah itu soal performa pemain di klub hingga udah pasti soal penambahan pemain. Yap, suka nggak suka, kita memang masih butuh beberapa pemain lagi untuk menambah kedalaman. Dan di beberapa posisi, seperti misalnya penyerang ataupun gelandang, fair aja kita butuh. Kalau untuk posisi sekarang, ya aman lah, apalagi kita masih punya pemain seperti Elkan yang so pasti. Gak akan diabaikan gitu aja sama Coach Patrick. Apalagi jika dia perform bersama Ipswich di Championship. Nah, menurut Exco PSSI Pak Arya, kalau soal penambahan pemain masih akan didiskusikan. Nanti, lihat nanti. Begitulah kira-kira jawabannya. Akan tetapi, merujuk pada yang udah-udah, PSSI memang sering menghadirkan kejutan. Dan dalam hal ini, ada 3 pemain terdekat yang bisa jadi opsi, seperti Laurin Ulrich, Dean Zandbergen, dan Pascal Schreik. Pasti kok pasti, selama mereka terbuka, maka selama itu juga PSSI nggak akan menyia-nyiakan kesempatan. Pun begitu dengan Jairo Redewald. Semua tahu kalau Jairo yang susah adalah soal administrasi yang kasusnya 11-12 mirip Martin Paes, walaupun agak lebih kompleks. Namun dalam hal ini diketahui PSSI masih terus akan coba mencari celah termaksud ke FIFA. Karena biar gimana pun, pemain seperti Jairo akan sangat memberikan impact di lini tengah Timnas Indonesia dengan segala pengalaman yang ia miliki di top level. Setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa, satu tujuan. Round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, diprediksi akan berlangsung sangat-sangat ketat. Kita di sini nggak bicara soal faktor non-teknis dan akan lebih fokus untuk soal-soal teknisnya. Nah, semua tahu kalau di putaran keempat hanya juara grup lah yang berhak lolos ke putaran final Piala Dunia. Sementara posisi kedua akan melanjutkan perjuangan ke putaran kelima Asia untuk kemudian bertarung dengan tim dari benua lain. Maka dari itu, agar segera menerbangkan impian tampil di pentas dunia, Indonesia harus bisa memanfaatkan putaran keempat dengan baik dengan menjadi juara grup apapun caranya. Pokoknya, nggak boleh sampai menjadi juru kunci grup, hanya tambang nikel yang wajib berhenti. Sedangkan laju timnas ke Piala Dunia amit-amit deh, kan gitu. Nah, untuk menciptakan sebuah tim yang bisa bermain dengan bagus dalam situasi penuh tekanan, pastinya tim pelatih harus bisa menentukan segalanya dengan bijak, mulai dari pemilihan pemain hingga penentuan taktik. Dan di bulan September nanti, harapannya tim pelatih bisa 100% melakukan eksperimen saat bersuak White serta Lebanon dalam uji coba. Kemudian, meskipun Kluivert udah bilang kalau dia puas dengan skuad yang ada, akan tetapi, nggak bisa dipungkiri jika kita masih butuh beberapa tambahan lagi agar kedalaman skuadnya makin tebal. Bayangin, misal di lini depan amit-amit oleh kenapa-kenapa. Terus di lini tengah misal Pelupesi juga demikian. Beneran itu udah bikin masalah yang cukup pelik. Kalau soal kiper, back, ataupun winger, insya Allah lah semuanya aman. Tapi buat urusan yang tadi, hayo loh, faktanya kita emang nggak punya pemain pelapis yang levelnya minimal, mendekati oleh ataupun gelandang bertahan yang bisa seperti Joey Pelupesi. Cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Yap, dalam hal ini, ketika ditanya oleh media, Pak Arya Sinulinga menegaskan jika semua elemen akan melihat lagi soal masalah ini. Kita lihat nanti, ada atau tidak kita lihat saja. Begitulah penegasan dari beliau. Yap, menurut berbagai sumber untuk sekarang, setidaknya ada 3 pemain yang kalau terbuka, semuanya benar-benar langsung bisa digas. Untuk pos penyerang, Dean Zandbergen udah menyatakan siap kapan aja andai PSSI membutuhkan. Yap, Dean sendiri dirasa adalah pelapis yang cocok untuk Ole Rummenigge. Di musim 2024-2025, penyerang 23 tahun milik Vivi Vivien-Loh ini mampu mengemas 5 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan. Tipikal mainnya adalah striker modern, yang mana artinya ia nggak cuma sekedar nunggu bola di depan, tapi juga bisa menjadi pembuka ruang yang bagus. Kemudian dengan tinggi 188 serta postur ideal, ia juga bisa jadi andalan buat bola atas serta jadi pemantul yang baik. Intinya, dia akan sangat berguna andai bisa diberikan kesempatan. Berikutnya adalah Laurin Ulrich.
Gelandang kreatif milik Stuttgart 2 bisa jadi andalan target utama PSSI untuk bisa menjadi pengatur serangan timnas Indonesia untuk jangka panjang. 23 penampilan dengan 3 gol serta 7 assist di musim 2024-2025 menjadi bukti gimana berbakatnya pemain 20 tahun tersebut. Yap Ulrich yang sebelumnya mengatakan jika ia tinggal menunggu panggilan PSSI untuk membela timnas Indonesia, memang dirasa adalah potensi yang asli eman pol kalau nggak digas. Lah gimana? Sebagai pemain nomor 10 kreatif, ia nggak cuma lihai soal urusan passing, tapi juga dibekali dengan kemampuan skill olah bola terutama dribble yang oke, serta kemampuan shooting jarak jauh yang akurat. Dan dilihat dari grafik, mulai dari U17, U19 hingga kini di tim satelit Stuttgart 11 yang berkompetisi di Divisi 3, Ulrich memang sanggup mencatatkan statistik yang tergolong mantap. Di U17 dia bikin 12 gol dan 12 assist dari 27 penampilan. Di U19 dia bikin 3 gol dan 4 assist dari 21 penampilan. Dan di level sekarang dengan 6 gol dan 17 assist dari total 41 caps, membuat Ulrich diprediksi akan segera naik kelas ke tim senior atau tim utama Stuttgart. Itulah kenapa orang seperti Pak Erik jelas nggak akan melepaskan gitu aja pemain seberbakat ini. Apalagi kalau anaknya terbuka, ya udah kocak berarti kalau nggak digas, kan gitu. Ketiga adalah Pascal Schreich. Nah, kalau ini emang butuh effort lebih buat meyakinkan. Sebab musim depan Pascal akan main di IPL lagi, mengingat Leeds juga promosi musim depan. Jadi pastinya masih ada kemungkinan dia akan masuk timnas Belanda, walaupun itu juga nggak gampang. Nah, Pascal sendiri emang udah lama dikaitkan sama Indonesia. Dan jika dia bisa join, wah asli berkah banget. Sebab selain jago main sebagai center back, Pascal juga bagus ketika main sebagai back kiri ataupun gelandang bertahan. Nah, bisa dibayangkan jika dia masuk betapa mewahnya lini belakang kita, karena diisi pemain dengan level pengalaman kompetisi. Emil Audero, Jesus, Kevin Dix, Michael Kars adalah nama-nama yang pernah berhadapan dengan pemain kelas dunia di top level Eropa. Di sisi lain, ada pun satu nama lagi yang nggak boleh kita lewatkan. Yap, dia adalah Jairo. Memang pemain yang satu ini menurut Pak Erik prosesnya jauh lebih kompleks dibandingkan Martin Pas atau pemain-pemain lainnya yang udah diproses. Meskipun begitu, PSSI menegaskan untuk terus mencoba. Karena biar gimana pun, Jairo sendiri udah bersedia. Dan ya, tinggal berkasnya itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau Jairo masuk, udah pasti kualitas lini tengah akan jauh lebih oke. Sebagai gelandang bertahan, Jairo udah kenyang pengalaman main di Ajax hingga Crystal Palace di IPL. Dan musim depan, ia digosipkan akan balik ke Eredivisie bareng FC Utrecht usai kontraknya habis bersama Royal Antwerp. Nah, dalam hal ini, FIFA pun kabarnya siap membantu mempercepat proses andai PSSI bisa memberikan dokumen lengkap sesuai syarat. Namun kembali lagi, semua tergantung Jairo. Kalau dia dan tim kuasa hukumnya bisa melengkapi dokumen dan legalitas, ya udah saset dia akan segera jadi WNI. Tapi kalau belum, ya udah mau gimana lagi, kan gitu. Ayo ganda kita bisa terus berjuang tanpa henti di puncak menilai mimpi dunia, lihat semangat kami. Ganda tersedia menanti. Yap, terlepas dari apapun, intinya kita harus selalu percaya serta optimis karena kembali lagi, secara kualitas, timnas Indonesia sama sekali nggak kalah loh dari semua tim di round 4. Masalah mainnya semisal beneran jadi di Saudi atau Qatar, ya udah gas aja, pantang mundur asalkan semuanya aman. Ya bener kan, harus aman. Ya kali amit-amit lagi main terus tiba-tiba ada roket melayang di atas stadion. Apa nggak merinding tuh? Tapi ya semoga aja aman, nyaman, terkendali. Harapannya kan gitu. Dah pokoknya, kita harus dukung serta doakan selalu timnas Indonesia. Baik itu di senior ataupun kelompok umur. Entah itu pria ataupun timnas wanita. Karena kembali lagi, tantangan terbesarnya adalah tentang diri sendiri. Untuk itu, satukan tekad, satukan asa, niscaya Garuda akan terbang tinggi di angkasa. Abaikan segala cangkem nyinyir serta jempol laknat dari gondes-margondes yang sering banget bikin suasana nggak enak. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.
dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat Timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus Timnas Indonesia.